Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada mata kuliah pasien safety hari ini, kita akan membahas tentang bekerja di ruang isolasi ya, bagi tenaga kesehatan. Perlu diketahui ya, ada beberapa penyakit yang tingkat penularannya tinggi ya, sehingga memerlukan penanganan khusus ya, supaya tidak cepat menular kepada manusia lain atau pasien lain yang ada di rumah sakit. Terutama biasanya pasien-pasien yang memiliki penyakit menular ya, yaitu yang akan dilakukan isolasi ya, untuk mencegah perkembangan dan juga penyebaran dari penyakit menular tersebut. Sedangkan penyakit menular adalah penyakit yang dapat ditularkan atau berpindah-pindah dari orang yang satu ke orang lain, baik secara langsung maupun tidak langsung atau perantara. Kalau secara langsung ya, bisa tenaga kesehatan ya, atau orang kontak dengan orang yang memiliki penyakit menular, lalu dia menjadi ikut tertular. Contohnya mungkin ya, ketika ada penderita HIV ya, kontak dengan penderita yang non HIV ya, dalam hal ini contohnya ya, seks bebas seperti itu. Nah, maka orang yang tadinya tidak menderita HIV dapat tertular penyakit HIV melalui hubungan seks bebas tersebut. Sedangkan penyebaran penyakit yang menular tidak secara langsung ya, atau ada perantara, contohnya adalah DBD ya. Bagaimana penularannya ya, melalui vektor atau melalui nyamuk ya, sehingga penderita akan tertular ketika digigit oleh nyamuk demam berdarah atau yang sering dikenal sebagai nyamuk Aedes aegypti ya. Penyakit menular ini ya, ditandai dengan adanya agent ya, atau penyebab penyakit yang hidup dan dapat berpindah. Ya, biasanya berupa bakteri atau virus ya. Itu penyebab dari penyakit menular, ataupun jamur. Jamur juga sama ya. Jadi ketika kita mandi ya, terus kita menggunakan handuk dari orang yang memiliki jamur ya, maka kita bisa tertular ya, kulitnya terkena jamur karena penggunaan handuk secara bersamaan ya. Selanjutnya kita masuk ke infeksi. Apa sih infeksi? Infeksi merupakan invasi tubuh oleh patogen atau mikroorganisme yang mampu menyebabkan sakit ya, contohnya bakteri ya, bakteri E. coli ya. Ketika tubuh ya terkena invasi dari bakteri E. coli dan dalam jumlah yang banyak gitu ya, maka penderita akan mengalami infeksi pada saluran pencernaannya ya, akhirnya biasanya terjadi diare seperti itu ya. Nah, ini definisi infeksi menurut Potter and Perry ya, tahun 2005. Rumah sakit merupakan tempat pelayanan pasien dengan berbagai macam penyakit, diantaranya penyakit karena infeksi, mulai dari infeksi ringan sampai infeksi yang berat ya. Oleh karena di rumah sakit tadi ya, merupakan tempat pelayanan pasien yang bisa jadi pasien tersebut memiliki penyakit menular, memiliki infeksi di dalamnya, maka rumah sakit menjadi salah satu tempat terjadinya penularan penyakit. Nah, ini tentunya terjadi jika tidak dikelola dengan baik. Ya, resiko bahaya biologi dari mikroorganisme ini ya tidak ditangani dengan baik, maka akan terjadi penularan.
dan luar biasa tentunya ya, karena akan bermacam-macam orang datang ke rumah sakit. Ada yang TBC, ada HIV, ada hepatitis, ada jamur, dan lain-lain. Selanjutnya ya, karena rumah sakit tempat yang rawan ya terjadi penularan dari bahaya biologi tadi, maka orang-orang yang ada di rumah sakit juga menjadi rentan terpapar dengan penyakit menular ini. Ya, termasuk di dalamnya adalah tenaga medis maupun tenaga non medis serta keluarga pasien yang ada di rumah sakit. Ya, bahkan dari satu pasien ke pasien yang lain. Ya, apalagi pasien mereka dalam kondisi yang rentan. Tentunya datang ke rumah sakit dalam kondisi imun yang kurang baik. Bahkan lebih rentan tertular dari tenaga kesehatan maupun tenaga non kesehatan yang ada di rumah sakit. Ya, maka mungkin kita sering dengar infeksi nosokomial gitu ya. Nah, tadinya orang datang ke rumah sakit ya, penyakitnya hanya diare. Gitu ya. Penyakitnya mungkin hanya fraktur patah tulang. Nah, tiba-tiba nambah penyakitnya di rumah sakit. Ya, nggak cuma patah tulang, jadi ada TBC-nya. Jadi ada hepatitisnya, ya. Jadi ada infeksinya. Nah ini karena di rumah sakit ya memang tempat yang paling mudah untuk terjadi penularan. Selanjutnya, bagaimana sih cara mencegah penularan penyakit di rumah sakit ya, supaya tenaga kesehatan, tenaga non kesehatan, keluarga pasien serta pasien terhindar dari penularan penyakit di rumah sakit? Yang pertama yang bisa dilakukan adalah dengan mengisolasi pasien ya, yang memiliki penyakit menular. Ya, semakin menular penyakitnya, tentunya nanti isolasi dan prosedur untuk isolasinya akan semakin ketat. Ya. Contoh kemarin kita mengalami pandemi COVID-19 ya. Bagaimana tingkat penularannya sangat tinggi sehingga prosedur untuk mengisolasi, untuk menangani pasien COVID-19 juga sangat ketat dan juga sangat rinci. Selain mengisolasi, untuk tenaga kesehatannya juga ya harus sering mencuci tangan. Nah, mencuci tangan ataupun menggunakan desinfektan membantu mencegah perpindahan penyakit menular ya, dari satu pasien ke pasien yang lain. Ya, seringnya terjadi infeksi nosokomial karena tenaga kesehatan, ya, contohnya tadi habis megang pasien TBC gitu ya, mereka tidak melakukan desinfeksi dulu terhadap peralatan maupun tangan mereka ya, sehingga penyakitnya berpindah dari satu pasien ke pasien yang lain. Nah ini menjadi penting ya untuk dilakukan desinfeksi sebelum kita bertemu dengan pasien yang lain. Yang ketiga, dan ini juga cukup penting, yaitu penggunaan alat proteksi diri atau alat pelindung diri ya. Atau bahasa Inggrisnya PPE ya, People Protection Equipment. Nah ini akan melindungi kita selaku tenaga medis ya maupun pasien lainnya ya dari penularan. Contohnya kita masuk ke ruang TBC, kita menggunakan masker ya, kitanya terhindar dengan bakteri TBC yang ada di ruang infeksius. Lalu ketika kita berpindah tentunya ke ruang lainnya ya, masker dan APD yang lain sebaiknya diganti ya, atau dilakukan sterilisasi tadi dengan desinfektan sarung tangannya gitu, contohnya seperti itu ya, sehingga pasien yang lain yang tidak berpenyakit menular menjadi aman, tidak tertular penyakit TBC. Dan yang keempat,
ya sudah pasti melakukan desinfeksi dan sterilisasi ya pada peralatan ya, pada alat pelindung diri ya sebelum kita kontak dengan pasien yang lain. Selanjutnya kita bahas APD. Ya, APD merupakan alat proteksi untuk melindungi tenaga kesehatan dari berbagai penyakit menular yang ada di rumah sakit. Ya, APD ini menjadi efektif ya ketika diimbangi dengan ketaatan dalam penggunaan. Ya, APD-nya bagus, made in Jerman sekalipun, ya, jika tidak patuh dalam penggunaannya, ya sama saja bohong. Ya, tetap akan bisa tertular oleh penyakit menular yang ada di rumah sakit. Dan APD juga harus digunakan sesuai dengan kebutuhan. Contoh, ya, jangan sampai kita masuk ke ruang TBC, ya, namun APD yang digunakan hanya sarung tangan, ya, atau sepatu, atau pelindung kepala. Ya ini tentunya tidak sesuai. Kenapa? Karena bakteri TBC ya bisa terbang melayang di udara dan bisa masuk ke saluran pernafasan melalui udara. Artinya proteksi yang digunakan atau APD yang digunakan juga harus sesuai dengan kebutuhan. Ya. Pasien dengan HIV kita hanya menggunakan masker. Nah, ini tentunya kurang tepat. Tentunya HIV penularannya nanti melalui cairan, ya, terutama yang berkaitan dengan darah, ya, cairan sperma, begitu ya, atau cairan lain yang berkaitan dengan seksual. Ya maka untuk menghindarinya, kalau di rumah sakit ya tentu menggunakan sarung tangan gitu ya. Ya ketika di luar yang terbaik adalah tidak melakukan seks bebas ya. Atau kalau terpaksa ya berarti menggunakan alat kontrasepsi seperti itu untuk dapat memproteksi dari penyakit HIV ini. Dan APD pun ya, terbagi menjadi 3 level. Ini nanti tentunya disesuaikan dengan kebutuhan. Seperti yang ada di gambar ya. Ini adalah APD level 2. Ya, di mana ada harus menggunakan safety goggles ya, kacamata, masker, sarung tangan, ya, terus jas atau apron, penutup kepala. Ini sudah terkategori APD level 2 ya. Tadi yang tertinggal adalah alas kaki ya. Ini rangkaian APD level 2. Untuk selanjutnya kita coba lihat ya APD untuk level 1. Nah, ini lebih sederhana ya, biasanya juga direkomendasikan untuk penyakit-penyakit yang tingkat penularannya lebih rendah. Ya, APD-nya cukup masker ya, baju kerja ya, ataupun mungkin baju operasi ya kalau di ruang operasi, dan sarung tangan. Sedangkan yang terakhir untuk APD level 3 yaitu ada penggunaan kacamata ya, terus baju hazmat yang menutup seluruh bagian, maskernya N95 ya, handscoon dan juga sepatu boot. Biasanya level 3 ini digunakan untuk tindakan-tindakan intubasi ya, tracheostomi, bronkoskopi ya, yang berkaitan dengan masuknya peralatan ke bagian dalam dari korban atau pasien. Bisa juga digunakan di ruang operasi ya, atau pengambilan spesimen saluran nafas untuk pemeriksaan terduga COVID-19. Jadi untuk ambil swabnya atau lendir dari terduga penderita COVID-19 ya level 3 ini yang digunakan. Selanjutnya kita masuk ke
mencuci tangan. Ya, menurut standar dari WHO, ya, ada beberapa langkah dalam melakukan cuci tangan. Yang pertama, basahi area tangan ya, hingga lengan dengan air mengalir, boleh air hangat ataupun air dingin. Selanjutnya, tuang atau gosok ya, sabun cuci tangan di telapak tangan. Yang ketiga, gosok punggung tangan bagian kanan dan kiri. Pastikan seluruh permukaan terkena sabun. Sabun sebagai alat untuk desinfeksi juga tentunya. Semakin merata maka semakin baik. Artinya bakteri yang ada di permukaan tangan kontak dengan desinfektan tersebut, ya dengan sabun tersebut, sehingga harapannya akan mati seperti itu. Yang keempat, gosok sabun ke sela-sela jari ya. Karena biasanya sela-sela ini tempat untuk bakteri maupun virus ya singgah atau ngumpet gitu ya. Yang kelima, gosok sabun pada punggung tangan dengan pergerakan saling mengunci ya, bersihkan jempol bagian kanan dan kiri, bersihkan bagian ujung jari, dan bersihkan tangan yang sudah disabun dengan air mengalir selama 20 detik. Ya, ini ada juga nih dari Carolus ya. Nah, ada singkatannya tepung selaci put-put gitu ya. Telapak tangan gosok kedua tangan ya, tentunya nanti dituangkan sabun gitu ya. Gosok punggung dan sela-sela jari sisi luar tangan kiri ya. Sela gosok telapak tangan dan sela-sela jari. C, jari-jari sisi dalam dan dari kedua tangan saling mengunci. Nah, posisi mengunci seperti ini ya. Pu, gosok ibu jari tangan kiri dan berputar dalam genggaman ya. Dan put adalah rapatkan ujung jari telapak tangan kiri dengan cara memutar, lakukan pada ujung jari tangan sebaliknya ya. Nah, ini contoh dari Carolus ya untuk cuci tangan. Selanjutnya kita masuk ke tahap isolasi. Nah, isolasi adalah segala usaha mencegah penularan, penyegaran kuman ya, dari sumber infeksi, baik dari petugas, dari pasien, dari pengunjung maupun dari orang lain. Ruang isolasi dipergunakan untuk menahan penyebaran penyakit agar tidak menjadi suatu kejadian luar biasa. Ya, jadi tidak hanya di rumah sakit nih, bahkan di masyarakat pun ketika nanti ada penyakit yang tingkat penularannya hebat gitu ya. COVID-19 contohnya, bisa jadi suatu desa, suatu RT itu diisolasi ya karena saking cepatnya penularannya. Dan supaya tidak menular ke desa lain, ke RT yang lain, maka RT atau desa tersebut bisa diisolasi sementara waktu ya untuk mencegah penularan. Dan bahkan untuk masuk ke ruang isolasi biasanya ada prosedurnya yang harus diikuti supaya masuk aman untuk dia sendiri, untuk tenaga kesehatan maupun yang lain, dan ketika keluar tidak membawa penyakit serta menularkan ke orang lain. Lanjut, sesuai dengan rekomendasi WHO dan CDC, ya, kewaspadaan isolasi untuk pasien dengan penyakit infeksi atau droplet atau airborne ya, yang berbahaya seperti COVID-19, H5N1, ini perlu dilakukan kewaspadaan. Ya, yang pertama adalah kewaspadaan standar, kewaspadaan kontak, perlindungan mata, dan kewaspadaan airborne. Nah,
Lalu apa saja sih pengertian dari keempat kewaspadaan ini? Yang pertama adalah kewaspadaan standar. Jadi harus memperhatikan kebersihan tangan dengan mencuci tangan sebelum dan sesudah kontak dengan pasien maupun alat-alat yang terkontaminasi. Nah, ini baik sekali untuk mencegah terjadinya infeksi nosokomial, mencegah berpindahnya penyakit dari satu pasien ke pasien yang lain. Waspadaan kontak. Gunakan sarung tangan dan gaun pelindung selama kontak dengan pasien. Tentunya pasien-pasien yang menular yang dimaksud ya. Tapi juga bagus juga ya untuk memproteksi dari pasien yang belum kita tahu riwayat sebelumnya. Contohnya di ruang IGD. Ya banyak pasien datang tanpa kita tahu riwayat sebelumnya. Nah, ini kalau tempat-tempat seperti itu ada baiknya kita waspada kontak plus menggunakan alat pelindung diri. Nah, gunakan peralatan terpisah untuk setiap pasien, ya, terutama stetoskop, termometer, dan tensimeter. Kenapa? Karena ini umumnya di rumah sakit digunakan secara bersamaan. Kalau mau digunakan bersamaan, dia habis digunakan disterilisasi dulu, disemprot alkohol lah minimal, sehingga aman, ya tidak terjadi perpindahan penularan dari satu pasien ke pasien yang lain. Yang ketiga adalah perlindungan mata. Ya, gunakan kacamata pelindung. Ya, kemarin juga disampaikan bahwa COVID-19 salah satunya bisa menular melalui mata. Maka penggunaan safety goggles ya, atau kacamata baik untuk memproteksi dari penyakit-penyakit yang bisa masuk melalui mata. Yang keempat adalah kewaspadaan terhadap udara ya, atau airborne. Tempatkan pasien di ruang isolasi atau airborne. Ya, gunakan masker N95 bila memasuki ruang isolasi tersebut. Bahkan di ruang yang bakteri atau kuman atau virusnya bisa berterbangan di udara, ada baiknya digunakan pemurni udara. Ya, yang mana penyaringnya nanti mampu membunuh bakteri yang ada di udara. Dan ruangannya juga harus bertekanan biasanya lebih tinggi. Kenapa? Supaya nanti bakteri yang ada di dalam ruangan itu tidak menyebar ke mana-mana. Selanjutnya kita masuk ke syarat kamar isolasi. Yang pertama, lingkungan harus tenang. Ya, ini untuk membantu pasien untuk beristirahat. Ya, harapannya dengan banyak istirahat nanti pasien lebih cepat sembuh. Yang kedua, sirkulasi harus baik. Ya, ada ventilasi untuk udara. Ya. Ada juga cahaya matahari yang baik. Ya, bisa masuk ke ruang isolasi karena cahaya atau ultraviolet dari matahari terbukti mampu membunuh bakteri, virus, dan juga jamur. Yang ketiga, penerangan harus cukup baik. Ya, karena bisa jadi nanti di ruang isolasi ini akan banyak dilakukan tindakan, ya, seperti memasang NGT, ya, memasang alat bantu nafas. Ini jika penerangannya kurang baik akan sulit dan menyulitkan tenaga kesehatan. Yang keempat, bentuk ruangan harus sedemikian rupa sehingga mudah untuk dilakukan observasi terhadap pasien yang diisolasi dan mudah untuk dibersihkan. Yang kelima, tersedia WC dan kamar mandi. Yang keenam, kebersihan lingkungan harus terjaga. Yang ketujuh, tempat sampahnya harus tertutup. Yang kedelapan, harus bebas dari serangga. Kenapa? Beberapa ya penyakit menular seperti DBD atau penyakit filariasis kaki gajah itu menular melalui nyamuk, sehingga berbahaya sekali jika masih terdapat nyamuk di
area isolasi nanti dapat menyebarkan ke pasien di luar ruang isolasi. Yang kesembilan, tempat alat harus ditutup, terutama untuk alat-alat yang kotor. Dan yang ke-10, urinal dan pispot untuk pasien harus dicuci dengan memakai desinfektan. Urinal dan pispot adalah tempat untuk membuang air kencing, gitu ya. Nah, itu harus disterilkan. Nah, terkait dengan penyakit menular yang berkaitan dengan udara, ya ini ada kejadian menarik ya di Philadelphia, di Amerika pada tahun 1976. Pada saat itu dilakukan kumpulan, ya, reuni para veteran perang. Nah, ternyata tidak lama setelah para militer atau pensiunan militer ini kumpul, satu persatu banyak yang meninggal. Ya, ternyata setelah dilakukan investigasi, terdapat bakteri Legionella ya di saluran udaranya, dan ini menyebar di seluruh ruangan yang ada di hotel tersebut di Philadelphia. Ya, maka saat itu dikenal oleh ilmuwan sebagai tragedi Legionella disease di Philadelphia. Ya, tanda dan gejalanya ya seperti yang ada di gambar ya, mulai dari pusing, mual, demam, ya sampai bisa mengakibatkan kematian. Baik ya, mungkin ini yang bisa Bapak sampaikan untuk materi terkait dengan isolasi, yang mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa dibuat rangkumannya ya.